Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, αλληλούια. مظبوط تعبت بس كذلك أنا مبسوط. Pekerjaan ini memang melelahkan, tetapi saya senang. Mengapa? Karena saya adalah seorang tentara di tanah suci, tentara iman, tentara penjaga warisan kekristenan dari nenek moyang kita dulu. Romo Eustinus adalah seorang kepala biara Ortodoks Yunani yang biasa disebut sebagai Arkimandrit. Ia mengisahkan pengalamannya selama 41 tahun hidup di dalam koridor dan di bawah tanah dari gereja Sumur Yakub di Nablus. Segala tantangan dan kesulitan tidak menghentikan langkahnya dalam menjaga tempat kudus ini, juga jika harus ia bayar dengan nyawanya. Kekuatan saya berasal dari Tuhan yang saya gunakan untuk bekerja, menyingkirkan ketakutan, dan menghadapi kesulitan yang saya hadapi selama ini. Sudah 61 tahun saya tinggal di Palestina. Saya pernah bekerja di Patriarkat Yunani di Yerusalem, kemudian di Bethlehem, sampai saat terjadi perang tahun 1967. 10 tahun saya tinggal di Betzala, lalu pindah ke Tiberias, dan pada tahun 1980 pindah ke sini karena Romo yang ada di sini dibunuh. Saya datang untuk menggantikan tempatnya di sini 41 tahun yang lalu. Segera sesudah dipindah ke sini, Romo Eustinus bekerja untuk membangun gereja Sumur Yakub. Sebelumnya sudah ada gereja dari abad keempat, namun beberapa kali mengalami perusakan, dan gereja ini pun pembangunannya belum selesai pada tahun 2018. Yasir Arafat datang untuk berterima kasih kepada saya karena saya menolong orang-orang miskin pada masa perang. Saya bertanya, untuk apa memberi saya medali karena saya tidak membutuhkannya? Dia jawab, karena kami berhutang kepada Anda. Maka saya meminta kepada beliau untuk memberi izin menyelesaikan pekerjaan pembangunan gereja. Syukurlah dalam 10 tahun saya bisa menyelesaikannya. Saya sendiri insinyurnya, kontraktornya, pencari dana, sekaligus pelukisnya. Semua ikon di dalam gereja saya yang melukis. Romo Eustinus bukan hanya insinyur, gardian, dan pelukis. Ia juga seorang barista. Ia mengambil segelas air dari Sumur Yakub untuk diberikan kepada para pengunjung dari berbagai kalangan. Gelas cinta kasih, perdamaian, dan kebersamaan. Gereja ini disebut Gereja Sumur Yakub karena ada Sumur Yakub di bawahnya. Kitab suci mengisahkan ketika Yakub kembali ke Sikem, dia berkemah di seberang kota. Ia membeli tanah dan membuat altar serta sumur di sana. Di tempat yang sama, Yesus bertemu wanita Samaria dan berkata, "Berilah aku air." Ada sebuah tempayan di gereja yang mengingatkan kita akan peristiwa Injil itu. Jangan tertipu dengan kerutan di wajah Romo Eustinus, dari janggut putih, tubuh ramping, dan dari umurnya, sebab semangatnya tidak pernah menua. Saya berharap bisa memperoleh izin untuk membangun gereja di Sebastia, di tempat Yohanes Pembaptis dihukum mati. Tempatnya dikuasai oleh orang-orang Muslim selama 240 tahun, dan saya membelinya 36 tahun lalu. Saya berdoa kepada Tuhan, semoga sebelum saya menutup mata, saya boleh menyelesaikan gereja Yohanes Pembaptis. Umur saya sudah 81 tahun, kubur saya sudah siap di luar gereja. Kita harus memikirkan bukan hidup di dunia, tapi hidup kekal. Semua kelelahan saya ini untuk mendapatkan 1,80 meter di sana. Hidup tidak diukur dari jumlah hari, tetapi dari tindakan-tindakan yang baik serta dari kesediaan untuk memberi. Dua hal ini selalu dihidupi oleh Romo Eustinus.